Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa nabiyya ba'dah. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Ka'bah An-Nur, tak lupa juga segenap hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh, yang mana pada kesempatan malam hari ini, di hari-hari terakhir dari bulan Dzulhijjah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini untuk melakukan ibadah yang mulia pula, yaitu salat berjamaah dan juga talabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh berkah dan memberikan bekas berupa amal dan juga memberi bekas berupa ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amal soleh, sehingga kita bisa membawa bekal sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga, para sahabat, dan mereka yang mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena jadwal kami 2 kali nih absen, dikarenakan ada kegiatan ya, waktu itu pertama ketika mau rapotan nih, sehingga kami selaku wali kelas harus siap sedia nih, dan qadarullah sampai malam hari jadi nggak bisa datang ke sini. Kemudian yang kedua, qadarullah waktu itu badan kurang sehat, jadi kalau dipaksa untuk berangkat khawatir mendatangkan madarat yang lebih besar lagi. Baik Bapak Ibu yang kehormati, kita melanjutkan pembahasan fikih salat nih. Fikih salat terakhir bahas tentang apa? Supen. Waktu salat subuh. Nah, dan berarti dengan pembahasan waktu salat subuh berarti kita sudah selesai nih. Sudah selesai membahas inti dari bab mawaqitus shalah ya, waktu-waktu salat. Nah, hari ini kita akan masuk pada bab tambahan, yaitu hal-hal penting yang harus kita ketahui terkait masalah waktu-waktu salat. Setelah kita memahami tentang waktu-waktu salat ya, salat maghrib, isya, zuhur ya, maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar. Selanjutnya kita harus memahami bagaimana kita menghadapi waktu-waktu tersebut ya. Menghadapi waktu-waktu tersebut sehingga kita semakin kuat untuk menjaga waktu-waktu salat fardu. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah menyampaikan sedikit dari materi atau pembahasan tentang hal-hal penting terkait waktu sholat ya, karena kemarin atau pertemuan terakhir itu sangat sebentar nih Bapak Ibu, detik-detik akhir nih sebelum kita tutup majelisnya, maka kita kembali mengulang dulu ya. Poin yang pertama tentang pembahasan hal-hal penting terkait apa? Waktu sholat. Yang pertama, hal pertama yang perlu kita ketahui Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa sholat
menjaga sholat di awal waktu, memiliki keutamaan. Ya. Yang pertama apa? Menjaga sholat di awal waktu memiliki banyak keutamaan. Atau kita sering dengar istilahnya fadilah. Kan ada fadilah surat Al-Mulk, fadilah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu. Ternyata dengan menjaga sholat di awal waktu, kita juga mendapatkan fadilah-fadilahnya. Ya, fadilah sholat di awal waktu. Tapi ada satu sholat yang disunahkan untuk segera dilakukan. Ada satu sholat yang hukumnya itu bukan sunnahnya disegerakan tapi diakhirkan. Sholat apa? Sholat Isya, ya, sholat Isya, karena ada sunnahnya. Ya, bisa kita melakukan untuk mengakhirkan waktu sholat Isya atau mengakhirkan pelaksanaan sholat Isya kalau memungkinkan, ya, kalau memungkinkan dan tidak memberatkan bagi masyarakat Muslim. Baik. Apa keutamaan menjaga melaksanakan sholat di awal waktu? Yang pertama, waktu sholat adalah fardunya sholat paling penting, ya, aukad, ya, paling kuat, ya, aukad, ditekankan, ya. Waktu sholat adalah fardunya sholat paling apa? Paling penting, ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 103, surat apa? An-Nisa ayat 103, Allah berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya. Sesungguhnya salat itu, ya, memiliki waktu-waktu yang ditentukan bagi orang-orang yang beriman, ya. Maka kalau sudah Allah katakan sudah ada ketentuan waktunya, kira-kira kalau mengakhirkan itu baik nopo buruk? Nopo sing penting sholat nang waktu nih. Ya. Lebih baik diawalkan, ya. Lebih baik diawalkan, ya. Maka bahkan di dalam kitab fikih sahih sunnah, sahih fikih sunnah dikatakan, walihada lam yajuz ta'khirus salati an waqtiha. Oleh karena itu, berdasarkan ayat ini tidak diperbolehkan untuk mengakhirkan sholat, ya. Meskipun Bapak Ibu, meskipun sedang junub, punya hadas, atau ada najis di dalam baju, ya, atau bahkan kalau enggak punya baju sekalipun karena ditawan oleh musuh. Ketika itu terjadi, apapun keadaan kita harus langsung sholat manakala masuk waktu sholat. Ya, di dalam fikih Syafi'i itu disebutkan, kalau ada orang nggak pakai baju karena ditawan oleh musuh, saking kejamnya bajunya dilucuci, nggak boleh pakai sehelai benang pun. Itu kan ada udzur, ya. Bisa melaksanakan sholat, padahal satu syarat sholat apa? Menutup aurat, ya. Tapi karena adanya udzur, ya, apapun keadaan kita, kalau bisa melaksanakan sholat di awal waktu, apapun keadaan kita harus melaksanakan sholat di awal waktunya, ya. Saking pentingnya waktu sholat, karena waktu sholat adalah fardunya sholat yang paling penting, ya. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang yang menjaga sholat di awal waktu. Manusia kan ada manusia mukmin, ada manusia kafir, ya. Man dan kafir ada napa mboten? Wonten nggih. Istilahnya apa?
munafik ya. Lahiriahnya keton mukmin tapi dalamannya kafir ya. Allah Subhanahu wa taala itu menyukai orang-orang beriman ya, mencintai orang-orang beriman. Tapi orang beriman itu tidak dicintai Allah dalam satu level. Ya. Tidak dicintai Allah dalam apa? Satu level, satu tingkatan. Ada tingkatan yang dicintainya Allah cuma segini, ada tingkatan yang dicintai Allah dengan tingkatan yang sangat tinggi. Di antara orang mukmin yang dicintai Allah dengan tingkatan cinta yang tinggi adalah orang mukmin yang sholat di awal waktu ya. Silakan nanti dibuka Bapak Ibu surat Al-Ma'arij. Surat apa? Al-Ma'arij ya. Ayat di antara ayat 20 sampai ayat 24 di situ ya. Di situ Allah sebutkan ya. Di situ Allah sebutkan innal insana khuliqa halu'a idza massahul khairu manu'a wa idza massahu syarru jazu'a illal musallin. Manusia itu merugi ya. Manusia itu diciptakan suka mengeluh ya. Suka mengeluh ya. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Siapa itu? Alladzina hum ala salatihim daimun ya. Surat Al-Ma'arij ayat 23. Orang salat yang dipuji oleh Allah di sini adalah orang-orang yang daim. Daim itu isim fa'il dari kata dama yadumu dawaman. Menjaga, mendawamkan salat ya. Senantiasa mendawamkan apa? Salat. Di ayat 34 Allah juga katakan walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Dan juga orang-orang yang menjaga, yuhafid dari kata hafadha yuhafidu ya, hafadha yuhafidu, yuhafidun ya. Menjaga. Yaitu di dalam surat ini Bapak Ibu, surat Al-Ma'arij Allah menyebutkan orang manusia yang beriman yang Allah cintai itu adalah orang yang mendawamkan sholat dan menjaga sholat. Maksudnya bagaimana? Lafaz dawam sama menjaga ini bagaimana? Ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud. Oleh siapa? Ibnu Mas'ud. Maksud ayat ini adalah dzalika ala mawaqitiha, yaitu yang dipuji oleh Allah adalah mukmin yang menjaga sholatnya di awal waktunya ya. Orang beriman sudah dicintai Allah karena beriman, karena imannya. Tapi kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah yang lebih tinggi, kuncinya di sholatnya. Kalau sholatnya itu dilaksanakan di awal waktu, wis ngalamat nopo? Ngalamat dicintai Allah. Kalau kita pengen lihat hubungan kita sama Allah, lihat sholat kita. Kalau sholat kita itu diakhirkan, oh ngalamat nopo? Dicintai nopo? Tebih saking Allah. Tebihnya naudzubillahi min dzalik. Ya sebagaimana nanti di hari kiamat kan yang akan dihisab dulu itu nopo? Masalah sholat. Kalau sholatnya bagus, amalan yang lainnya insya Allah aman lagi. Kalau sholatnya jelek, sedekahnya 1 juta setiap hari, haji berkali-kali, puasa selalu menjaga plus sunnah-sunnahnya. Tapi ini kan sholat kok diakhir-akhirkan, ibadah-ibadah yang lainnya bagaimana? Mubah. Apalagi kalau sholatnya ditinggalkan blas. Baik, itu yang kedua. Keutamaan menjaga sholat di awal waktu adalah dia melaksanakan atau dia mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, keutamaan tentang menjaga sholat di awal waktunya ini adalah perintah Nabi ya, supaya tidak mengikuti perintahnya pemerintah. Loh, priwe maksudnya? Tidak mengikuti perintahnya pemerintah saat pemerintah memerintahkan, kayak pemerintahnya. Jadi ya, kalau pemerintah kita memerintahkan kepada kita untuk mengakhirkan sholat, maka perintah tersebut tidak wajib kita ikuti.
Bahkan di dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW katakan, tinggalkan perintah itu, tinggalkan perintah itu, ya. Pernah suatu kali, ya, Abu Dzar, siapa? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ditanya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kaifa anta idza kanat 'alaika umara yumituna as-shalah?" Wahai Abu Dzar, apa yang kamu lakukan jika kamu dipimpin oleh pemerintah yang mematikan salat? Yumit, maksudnya apa? Ayu akhiruna sholata an waqtiha, atau mengakhirkan sholatnya di akhir waktunya. Abu Dzar menjawab apa? Abu Dzar menjawab, fama ta'muruni, wahai Nabi, kalau itu terjadi apa yang harus aku lakukan? Perintahmu kepada kami apa, wahai Nabi? Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, shollis sholata liwaqtiha, laksanakan sholat pada waktunya, segera melaksanakan sholat manakala adzan sudah berkumandang. Fa in adraktaha ma'ahum fasholli, jika kamu mendapatkan sholat itu dan pemerintah mau melakukan sholat bersamamu, lakukan sholatnya bersama mereka, itu bagus. Tapi manakala mereka memerintahkan hal tersebut, jangan ikuti. Fa innaha laka nafilah, karena hal tersebut merupakan suatu yang hukumnya apa? Fardu wajib. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah pemerintah kita tidak demikian, ya. Ada nggak Pak? Ada perintah itu, SK seperti itu? Buatan nggih. Alhamdulillah pemerintah kita memfasilitasi kita. Ya. Azan, waktunya azan, ya boleh sholat. Istirahatnya menempati dengan waktu sholat zuhur. Kalau lagi di kantor mau sholat asar pun tidak dilarang. Alhamdulillah, ini nikmat yang besar. Dan perintah untuk mengikuti pemerintah, pemimpin kaum mukminin, itu hukumnya apa? Wajib, ya. Bahkan ada maslahat besar kalau seluruh umat muslim mengikuti pemerintah. Manfaatnya apa? Manfaatnya semuanya akan bersatu. Adanya orang-orang dan kelompok orang yang akhirnya membuat keributan, itu karena tidak mau mengikuti pemerintah. Sementara kita umat muslim yang berjalan di atas Al-Quran dan As-Sunnah itu harus mengikuti pemerintah, ya. Tapi kalau pemerintahnya mengakhirkan sholat, diikuti mboten diikuti, ya. Masya Allah, ini belum terjadi, tapi keburukannya sudah terjadi. Mangsane kondangan, dangdutan, ya. Biasanya kan ada apa? Ada hiburan, ya. Organ lagi adzan mandek, ya. Komat langsung labuh maning, udah sholat bu. Jangankan sholat, labuh maning kok. Masya Allah, ya. Masya Allah. Ini kan bukan perintahnya pemerintah, tapi sudah terjadi, ya. Kemudian ada tontonan, ya, di alun-alun, nabrak waktu sholat isya. Banyak orang muslim yang berada di depan panggung, orang sholat belas, lebih ramai alun-alunnya daripada masjidnya. Masya Allah, ya. Padahal, ya, perintahnya Nabi apa? Kalau pemerintah untuk mengakhirkan sholat, jangan dituruti, ya. Ini belum ada perintah, ini sudah terjadi. Masya Allah, na'udzubillah. Baik, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya, ya, sholat, ya, melaksanakan sholat di awal waktunya, ya, itu berarti sedang menjaga perintahnya atau petunjuknya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu punya tugas memberikan petunjuk, ya, membagi. Ini petanya, ini jalannya, kalau mau ke surga ini, lewati rute ini, ya. Di antara rute supaya kita selamat,
yang mana rukuk itu sudah ditunjukkan oleh Nabi adalah dengan melaksanakan sholat kapan? Di awal waktu, ya, di awal waktunya, ya. Baik, ini apa namanya? Ini yang disebutkan di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah mengenai afdolnya, keutamaannya, fadilahnya sholat di awal waktu. Pernah suatu kali Bapak Ibu, sahabat Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau itu tinggal di Damaskus, ya. Damaskus, mana Damaskus? Jauh. Di Turki apa? Di Irak. Yang Arab lah ya. Saya lupa. Pernah suatu kali Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, berada di Damaskus, dilihat oleh temannya sedang menangis. Anas bin Malik sedang apa? Menangis. Maka ditanyalah temannya itu, namanya Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Imam Az-Zuhri bertanya, "Ma yubkik?" Wahai Anas bin Malik, kenapa kamu menangis? Masya Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang sudah pernah berada di belakangnya Nabi ketika sholat, melihat jalannya Nabi, mendengar langsung suaranya Nabi, mendengar langsung tilawah Al-Qur'annya Nabi, mengatakan, "La a'rifu syai'an mimma adraktu," yakni fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa hadhihi shalah. Ya, aku tidak melihat satupun perkara yang aku temukan di zaman Nabi, ya, kecuali sholat yang sangat penting. Sholat yang sangat apa? Penting. Wa hadhihi shalah qad dhuyyat. Dan sholat ini sudah dibuang. Dhuyyat. Dengan apa? Dengan sholatnya diakhirkan. Anas bin Malik menangis manakala melihat kaum muslimin itu mengakhirkan sholat. Lalu bagaimana kalau Anas bin Malik dihidupkan, datang ke kita, ke kampung sini, ketika adzan sholat, kira-kira apa yang terjadi? Ya, Masya Allah, Masya Allah, ya. Ini barometer kita Bapak Ibu, barometer kita. Baik, itu fadilah daripada menjaga, melakukan sholat di awal waktunya, ya. Baik, oh ya, terakhir, terkait dengan fadilah ini, saya lupa satu hadisnya. Seorang sahabat yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, "Ayyul amali ahabbu ilallah?" Wahai Nabi, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Ya, wa fi riwayatin afdal, yang paling afdal itu apa? Ya, di dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-salatu ala waqtiha." Yang paling dicintai Allah adalah apa? Salat di awal waktunya. Enggak puas nih Ibnu Mas'ud, enggak puas jawabannya. Ya, qultu tsumma ayyu? Rasulullah, kemudian apa lagi setelah itu? Birrul walidain. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Kemudian tsumma ayyu, ya. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Nabi? Kemudian Rasulullah mengatakan, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, pertama menjaga sholat di awal waktu, kedua berbakti pada orang tua, yang ketiga berjihad di jalan Allah. Ya, jangan dibalik, jihad disit, sholatnya orang karuan. Ya, nggak boleh gitu, nggak boleh. Maka kita Bapak Ibu, kita yang pengen udah tahu fadilah jihad, nggak perlu berangkat ke Gaza, ya, karena sekarang belum dibuka syarat-syaratnya, ya. Maka jihad kita adalah jihad hawa nafsu. Seberapa kali kita sudah mengalahkan hawa nafsu kita sehingga kita bisa sholat di awal waktu, ya. Kalau kita sudah mendapatkan hal tersebut, insya Allah selainnya aman, insya Allah, ya. Berbakti pada orang tua gampang, berjihad pun gampang, ya. Aneh kalau ada ustadz yang mendakwahkan jihad, tapi sholatnya amburadul, ya. Amburadul, sholatnya nggak terjaga. Baik, ini yang pertama Bapak Ibu yang kami hormati, ya. Sholat di awal waktu memiliki banyak keutamaan, ya. Yang pertama, melaksanakan sholat di awal waktu adalah melaksanakan
fardu yang paling penting. Yang kedua, melaksanakan sholat di awal waktu berarti dia melaksanakan amal yang paling afdol, ya. Yang ketiga, jika dia bisa melakukan atau menjaga sholat di awal waktunya, dia mendapatkan cintanya siapa? Cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ya, karena pentingnya sholat di awal waktu, kalaulah pemerintah memerintahkan kita untuk tidak sholat di awal waktu, kita tidak menuruti pemerintah. Dan yang kelima, menjaga sholat di awal waktu berarti menjaga petunjuknya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu poin yang pertama, ya. Masih kuat? Masih. Insya Allah. Baik, yang kedua Bapak Ibu, kadang kita bertanyakan nih, batasan waktu sholat atau mendapatkan waktu sholat itu kapan, ya? Paham dapat nih, ya? Saya ulangi, ya. Kalau kita sholat gini, kemudian kita melakukan safar, ya, nabrak sholat duhur, ya, pengen menjaga sholat duhur, ya, sampai waktu asar baru ketemu tempat sholatnya, sampai hampir waktu sholat asar, berarti kan sebentar lagi, gitu. Nah, batasannya kira-kira dianggap sudah melakukan sholat duhur itu bagaimana? Apa tembe takbiratul ihram Allahu Akbar is oli salate sah atau bagaimana? Belum, ya. Sebetulnya Bapak Ibu, permasalahan ini ada ikhtilaf, perselisihan pendapat para ulama. Tapi kemarin kami dapat nasihat, ya, kalau menyampaikan fikih itu ke masyarakat awam seperti kita itu, jangan pakai ikhtilaf dulu, perselisihan para ulama. Ada manfaatnya memang. Manfaatnya apa? Manfaatnya jadi kita lebih legowo. Oke, pendapatnya yang lainnya ini dalilnya, paham, ini berarti pendapat yang lain, begitu ya. Tapi kalau kita buka semua, bukannya dapat ilmu, khawatirnya bingung. Terus mboten? Harus berarti kemana betul nih? Bingung. Nah, mulai sekarang insya Allah kami akan menyebutkan pendapat yang paling kuat saja, ya. Kalau ingin yang lebih rinci, mana pendapat ini, pendapat itu, lewat Jabri Mawon, ya. Pertanyaannya via telepon saja, ya. Baik, bagaimana kembali ke materi, batas kita mendapatkan sholat manakala sudah hampir masuk sholat selanjutnya, ya. Syaratnya Bapak Ibu, kita mendapatkan sholat adalah ketika kita melakukan sholat 1 rakaat full. Misalkan sholat apa? Duhur. Mau sholat asar, ya, Allahu Akbar, baca suratan, baca dzikirnya, baca gerakannya lengkap, sudah sujud, terus Allahu Akbar, tiba-tiba muadzin bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti sholat duhur kita masih sah atau enggak? Sah, karena kita sudah mendapatkan 1 rakaat. Jadi syaratnya itu berapa? Mendapat 1 rakaat, ya. Dalilnya Bapak Ibu yang kami hormati adalah sebuah hadis sahih, ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, man adraka raka'atan minas salati faqad adrakas shalah. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat salat, maka dia sudah mendapatkan salat. Artinya sudah 1 rakaat tetap lanjut mawon nggih. Bukan maksudnya 1 rakaat Allah hadun serampung, boten. Itu bukan nggih, solih, bukan itu nggih. Jadi itu syarat karcisnya lah, kayak gampangannya karcisnya. Sudah dapat karcis tinggal masuk nih. Bukan maksudnya wis 1 rakaat lah wis rampung 1 rakaat iki, berarti bukan nggih. Ya. Begitu nih. Jadi bukan seperti itu. Maksudnya adalah ketika sudah 1 rakaat kok adzan, kita teruskan salatnya. Karena salat kita masih sah, ya. Jadi kalau cuma Allahu Akbar terus muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti salat kita belum sah, ya, tidak sah, ya. Baik. Kemudian mungkin ada yang bertanya Bapak Ibu, ya. Mungkin ada yang bertanya, kan di dalam hadis ada yang mengatakan man adraka sajdah.
barang siapa mendapatkan satu sujud. Sujud itu bagian rakaat yang hampir selesai kan nggih. Kalau sudah takbir, ruku, i'tidal, sujud, adzan, ini dalilnya kan ada, man adraka sajdah, barang siapa mendapatkan satu sujud. Berarti kan nggak perlu satu rakaat full ya. Maka kita katakan Bapak Ibu, maksud dari sajdah di hadis ini adalah satu rakaat ya. Maksud dari kata sajdah di dalam hadis yang kami sebutkan tadi, maksudnya adalah apabila dia melakukan satu rakaat ya. Nah, ini pentingnya belajar dengan apa? Dengan yang sudah paham ya. Sehingga kalau kita baca secara literal kan, wah hadisnya barang siapa mendapatkan satu sujud, nggak perlu penjelasan, nanti jadi apa? Bingung, salah paham, salah amal, kalau meninggal salah rumah. Naudzubillah lagi turut-turut ya. Nah, ya. Dan kita perlu tahu Bapak Ibu, mengenai lafaz tersebut ada hadis Nabi SAW ya, hadis Ibnu Umar. Beliau mengatakan, hafidhu min Rasulillah SAW sajdataini. Aku menghafal dari Nabi SAW dua sujud. Sajdataini, dua sujud. Dua sujud apa? Qabla dzuhri wa sajdataini ba'daha. Dua sujud sebelum duhur dan dua sujud setelah duhur. Maksudnya apa coba? Dua sujud kalau bukan sholat rawatib. Maka dari sini kan paham, ternyata ada lafaz ya, lafaz dari para sahabat yang menggunakan kata dua sujud, kata sujud untuk menunjukkan apa? Rakaat. Sehingga dengan ini paham ya Bapak Ibu, bahwa kata mad adraka sajdah itu maksudnya adalah barang siapa mendapatkan satu rakaat ya. Jadi kita bisa sah sholat kita manakala kita mendapatkan satu rakaat sholat ya, satu rakaat sholat, kemudian masuk waktu setelahnya ya, syaratnya harus satu rakaat terlebih dahulu. Ngebut nama boten biasanya. Masya Allah. Yang penting fardunya nggih. Fardu dan rukunnya dijaga. Ya, fardu dan rukunnya dijaga. Itu batas minimal nggih. Batas minimal salat itu terjaga fardu dan rukunnya. Takbiratul ihram itu fardu, rukun apa sunnah? Ayo. Belum bisa lagi. Ya, nanti insyaallah kita bahasnya Bapak Ibu. Dan ini perlu kita hafalkan. Ya, perlu kita hafalkan. Karena nanti ada konsekuensi. Manakala kita meninggalkan satu fardu, kita harus mengulanginya dan sujud sahwi. Jadi konsekuensinya dua, diulangi plus sujud sahwi. Ini rukun, rukun. Yes. Kalau meninggalkan rukun ya dengan tidak disengaja harus diulangi dan sujud sahwi. Tapi kalau fardu itu nggak perlu diulangi, cukup sujud sahwi, cuma satu. Tapi kan kita harus paham ya, mana fardunya, mana rukunnya, dan mana yang sunnah. Kalau sunnah ditinggalkan tidak berdosa. Insya Allah kita akan bahas ini di waktu yang selanjutnya, ya, insya Allah taala. Baik. Kemudian poin yang ketiga, masih ada waktu 13 menit, ya. Ini poin yang terakhir insya Allah. Ya, ini poin yang terakhir insya Allah. Agak cepat nih Bapak Ibu. Udur ya. Jadi melaksanakan sholat di awal waktu itu hampir bisa kita katakan sebagai suatu hal yang wajib ya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah tadi memerintahkan jangan ikuti pemerintah kalau pemerintah itu memerintahkan kita supaya mengakhirkan sholat. Jangan ikuti. Artinya kan mengamalkan sholat di awal waktu itu hampir dikatakan apa? Wajib. Tapi ada hal-hal yang membolehkan kita untuk mengakhirkan sholat. Apa itu? Yang pertama tidur. Kenapa? Tidur. Yang kedua lupa. Kenapa? Lupa. Tidur dan lupa. Tidur biasanya karena apa? Karena ngantuk. Makanya kemarin kan kalau sholat isya itu apa dimakruhkan apa?
dimakruhkan tidur terlebih dahulu sebelum sholat isya gitu. Tapi jangan diakali wakil 5 menit mali korban adzan asar ya pin oleh apa pin oleh takhir sholah nih tak turu disit lah adzan tangi jam 5 itu kan diakali ya insyaallah ya, tidak boleh. Ini maksudnya naum atau tidur di sini adalah tidur yang sangat ngantuk ya. Nggak bisa ditahan ya. Barang siapa yang tidur ya ketika masuk waktu sholat atau lupa ya karena banyak kesibukannya, biasanya orang yang seperti ini gampang pelupa itu multi talent ya, multi talenta ya, atau multi kerjaan bukan multi talenta ya, multi kerjaan ini ada ditambah ini kan fokusnya bercabang-cabang sampai lupa ya. Ya. Ada orang yang lupa ya atau tidur sehingga tidak sholat di awal waktu, maka ini orang yang dinamakan istilahnya ma'adzur, dikenakan udzur ya. Kapan dilaksanakan atau kapan dia melaksanakan sholatnya? Setelah bangun atau setelah teringat ya. Dalilnya sahih nih Bapak Ibu. Dalilnya tentang hal ini sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa dengan satu salat, maka segeralah salat manakala dia ingat. La kafarata laha illa dzalik. Ya, tidak ada kafarah denda ya baginya kecuali hal tersebut. Bahkan kalau kita tidur sholat duhur kok ketiduran sampai sholat asar, bangun-bangun jam 4 sore, berarti kan belum sholat duhur ya. Ketika itu juga boleh melaksanakan sholat duhur dulu baru asar ya. Kata Nabi, la kafarata laha illa dzalik ya. Kafarahnya enggak ada kecuali itu ya. Kemudian mengenai tidur bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat itu pernah satu kali tidur ketika sholat subuh ya. Rasulullah itu seorang manusia. Ada hikmahnya Bapak Ibu. Kenapa kok Rasulullah itu dipilih dari kalangan manusia? Karena dengan kesalahannya Nabi jadi petunjuk bagi umat muslim ya. Coba kalau yang diutus itu malaikat komplit ya, nggak bisa kita ikuti ya. Orang turu, orang mangan kan nggak, masya Allah ya. Tapi Rasulullah SAW di dalam satu perjalanan ya, beliau itu tertidur malam hari sampai pagi, waktu subuh masih tidur sampai matahari itu mulai terbit. Matahari mulai terbit, kinten-kinten cahayanya itu terasa panas. Berarti matahari ini sudah terbit, waktu sholat subuh telah habis ya. Ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW dengan hikmahnya Allah tertidur pulas, gak ada satupun yang membangunkan mereka kecuali matahari yang terbit memancarkan panas dan terbangun ya. Maka ketika itu Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh ya. Kata Nabi, laisa fi naumin tafridun ya. Tidak ada di dalam tidur itu tafrid, penyepelean ya. Innama tafrid ala man lam yusalli sholata hatta yaji'a waqta sholati al-ukhra ya. Tafrid itu hanya bagi orang-orang yang sholat ya, bagi orang-orang yang tidak mau sholat sampai datang waktu sholat selanjutnya ya. Faman fa'ala dzalika falyusalliha hina yantabih laha fa idza kana min al-ghadi falyusalliha 'inda waqtiha. Intinya Rasulullah SAW itu memberikan kita satu faedah ilmu. Kalau kita ketiduran ketika datang waktu sholat sampai mau berakhir waktu sholatnya atau bahkan sampai keluar waktunya, maka ketika kita bangun kita langsung melaksanakan sholat ya. Makanya dari ini juga ada dalil nih Bapak Ibu, kalau sholat subuh kok kayak Nabi ya, tapi jangan keseringan ya. Ini kan ada dalilnya kok sholatnya bangunnya jam 6 terus ya.
bukan anak kecil nih. Sampai seperti ini bukan mengikuti sunnah ya. Ini Rasulullah melakukan ini cuma satu kali ini saja, bukan berkali-kali. Baik. Ya, dari sini Bapak Ibu kita jadi paham satu hukum. Kalau memang kita dari perjalanan karena ini liburan anak, kita bawa ke Jogja, ke Wonosobo, kemana lagi? Ke Cilacap, ke Guci, Pemalang, muter-muter Indonesia ya. Pulang kok kecapean, setelah sholat isya langsung tidur, bablas sampai jam 6, maka bukan berarti kita meninggalkan sholat. Saat itu juga kita harus melaksanakan sholatnya. Juga dalam masalah ini sebagai tarbiyah bagi anak-anak kita. Tarbiyah bagi anak-anak kita. Ora tangi-tangi golek degugah. Ya ora apa-apa lah, masih umur 7 tahun ndak apa-apa. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Oh tangen kok angel temen tangi-tangi jam pira? Jam 6. Wis kon salat dhisit. Mboten ken apa? Arep mangkat sekolah, urung adus, urung sarapan, urung kelamben. Sing penting salat dhisit ya. Salat terlebih dahulu. Ini tarbiyah untuk anak-anak kita. Baik. Lanjut ya Bapak Ibu. Terakhir ya, yang terakhir masih ada sebetulnya untuk insya Allah cukup lah ya. Tadi yang pertama apa? Udurnya tidur, lupa. Yang ketiga dipaksa. Dipaksa oleh musuh. Ya, bukan dipaksa oleh orang ya, orang biasa ndak, tapi dipaksa oleh musuh. Ya, untuk meninggalkan sholat ya, untuk meninggalkan sholat. Ya. Dengan catatan ya ketika itu kita benar-benar tidak bisa melakukannya karena dipaksa. Ya, ada orang yang dipaksa untuk sholat, ya, tapi dia masih bisa memberi isyarat. Paham nggak Bapak Ibu? Kan kita kalau sholat tidak bisa berdiri ya duduk. Kalau nggak bisa duduk ya berbaring. Ketika berbaring kita sholatnya pakai apa? Isyarat. Bahkan kalau isyaratnya hanya pakai kepala. Misalnya kita ditawan nih sama musuh. Pengen sholat udah masuk waktu sholat ditawan, benar-benar nggak boleh sholat. Maka kita sholatnya cuma pakai apa? Kepala. Allahu Akbar. Pakai hati dengan niat. Ya, sampai demikian ya. Ketika itu terjadi Bapak Ibu, kita boleh mengakhirkan sholat. Tapi ada perbincangan ulama tentang isyarat. Ketika ditawan, kita nggak boleh sholat bablas, nggak boleh sholat bablas. Ya, kok masuk waktu sholat, ada kemungkinan mengisyaratkan dengan kepala, maka saat itu juga kita harus sholat di awal waktu. Ketika dengan isyarat. Nah kalau sudah berisyarat kok dilepas waktu sholatnya belum habis, maka dengan isyarat itu sudah cukup. Paham ya Bapak Ibu? Ya, ya. Baik, nggak ada uzur sebetulnya nggih. Ada uzur. Tapi kalau benar-benar kayak ada orang yang paham, ini isyaratnya lagi ngapa ini, ya nggak boleh kayak gitu, baru boleh untuk diakhirkan, ya. Baik, kemudian yang terakhir, ya, udzur kita itu sholatnya apa? Sholatnya diakhirkan adalah karena adanya rasa takut. Adanya apa? Rasa takut, terutama dalam masalah perang. Ketika peperangan, lu kan ada sholat ketika perang ya, sholat khauf ya. Tapi ini maksudnya adalah manakala tidak bisa dilaksanakan. Ya, pernah suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mengakhirkan sholat asar, ketika perang Khandaq. Perang apa? Perang Khandaq. Beliau dan para sahabat itu terus berperang ya, sampai matahari tenggelam baru melaksanakan sholat. Itu kan sudah keluar waktu asar, baru melaksanakan sholat asar ya. Kemudian juga ada seorang sahabat yaitu Anas ya, beliau mengatakan anna hastaddat al-harab ghadatu fathi Tustar ya, perang pembukaan Tustar, wilayah Tustar ya. Itu peperangannya sengit ya. Falam yusallu illa ba'da tulu'i syamsi. Ya, mereka baru bisa sholat manakala matahari sudah terbit.
Berarti peperangannya malam hari. Ya. Sholat subuhnya baru dilaksanakan. Nah, ini menunjukkan di antara udzur sehingga kita bisa sholatnya diakhirkan bahkan keluar waktunya adalah karena adanya rasa takut, terutama ketika apa? Peperangan. Baik. Itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Insyaallah kita akan melanjutkan materi tentang ini. Masih ada beberapa poin terkait hal-hal penting terkait waktu sholat nih. Tapi karena waktu yang terbatas, kita cukupkan sampai di sini saja. Kesimpulan untuk pertemuan malam hari ini Bapak Ibu, yang pertama adalah sholat di awal waktu memiliki banyak keutamaan, ya seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Yang kedua, ya, batasan mendapatkan satu sholat itu apa? Manakala dia sudah mendapatkan satu rakaat. Dan yang ketiga, boleh bagi kita untuk mengakhirkan sholat atau mengundurkan sholat bahkan sampai keluar waktunya manakala yang pertama apa? Ketiduran, yang kedua lupa, yang ketiga dipaksa dengan ancaman yang parah, yang keempat dalam keadaan takut. Dalam hal ini seperti apa? Ketika perang. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kami doakan semoga apa yang kami sampaikan ini bisa terbawa terus nggih. Mboten kesupen lah nggih. Ini penting nggih. Ini penting, nggih, ini penting, dan kalau bisa dicatat kalau bisa nggih. Ya begitu nggih. Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Allahumma amin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala rasulil karim. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.